Ya, untuk selanjutnya adalah materi tentang vitamin ya. Vitamin ini merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin yang pertama kali itu ditemukan adalah vitamin A dan vitamin B yang ternyata masing-masing ini larut dalam lemak dan larut dalam air. Ya, habis ya. Nah, sifat larut lemak dalam air ataupun dalam lemak itu dipakai sebagai dasar klasifikasi vitamin. Ya, vitamin yang larut dalam air seluruhnya diberi simbol anggota B kompleks kecuali vitamin C. Kemudian, vitamin yang larut dalam air tidak pernah dalam keadaan toksisitas di dalam tubuh ya. Karena kelebihan vitamin ini akan dikeluarkan oleh urin ya. Jadi vitamin ini tidak terlihat tetapi manfaatnya sangat besar ya. Dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga harus mengkonsumsi ya dari makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin tersebut. Nah, yang pertama adalah vitamin larut lemak ya. Vitamin larut lemak ya yang ditemukan diberi simbol menurut abjad yaitu vitamin A, D, E dan K atau kita kenal vitamin ADEK gitu ya. Tidak dapat disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang memadai sehingga harus membutuhkan suplai makanan ya. Vitamin larut lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat terabsorpsi secara efisien ya. Nah, maksudnya di sini makanan ini ya untuk bisa diabsorpsi atau diserap tubuh secara maksimal itu membutuhkan lemak. Ya, vitamin A yang pertama ya, fungsinya menjaga kesehatan kulit, mata dan imunitas. Ya, sumbernya ada di susu, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kekurangan vitamin A ini dapat menjadikan seseorang mengalami rabun senja dan katarak, infeksi saluran pernafasan, kondisi kulit yang kurang sehat ya. Adapun kelebihannya ya keracunan, ya pusing-pusing, rambut rontok, kulit kering, bersisik dan kadang-kadang pingsan ya. Nah, pada kondisi yang akut dapat menyebabkan kerabunan. Kemudian farmakokinetiknya ya. Jadi vitamin A itu diabsorpsi secara sempurna, diserap oleh tubuh secara sempurna itu melalui usus halus ya. Kadarnya di plasma ya, plasma darah akan mencapai puncak setelah 4 jam. Nah, kelebihan dosis ini akan dikeluarkan melalui tinja ya. Nah, indikasinya adalah pada ibu hamil, menyusui ya, obstruksi biliaris, sirosis hepatitis. Nah, pemberian vitamin E dapat meningkatkan aktivitas vitamin A untuk mengurangi hipervitaminosis. Ya, itu vitamin A ya. Nah, sediaan vitamin A ini bisa bentuk oral, tablet, atau sirup ya. Dosisnya lebih dari 25 unit intraunit ya, hanya dapat diberikan pada pasien yang mengalami defisiensi berat. Nah, yang kedua adalah vitamin D ya. Vitamin D ini berfungsi membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang ya. Kemudian banyak ditemukan pada makanan hewani, ikan, telur, susu, dan produk olahannya seperti keju. Nah, kekurangan vitamin D ini ya sering kita kenal ya, ini kan untuk tulang ya. Ada yang menyebabkan osteoporosis, kemudian osteomalacia dan kerusakan otot ya. Untuk kelebihannya bisa mengalami diare, berat badannya berkurang, muntah-muntah dan dehidrasi yang berlebihan. Nah, farmakodinamiknya ya yaitu meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat melalui usus halus. Jadi sama dengan vitamin A tadi ya, bahwa absorpsi penyerapannya maksimal itu ada di usus halus ya. Vitamin D bekerja langsung dan tidak langsung pada sel ya yang berperan dalam remodeling tulang. Kemudian untuk farmakokinetiknya ya, absorpsi vitamin D melalui saluran cerna cukup baik ya. Vitamin D3 diabsorpsi lebih cepat dan lebih sempurna. Gangguan fungsi hati, kandung empedu akan mengganggu absorpsi dari vitamin D ya. Jadi penyakit tersebut ya harus dikaji dulu apakah
nantinya orang ini cocok untuk mendapatkan suplementasi vitamin D ya. Selanjutnya adalah vitamin E ya. Vitamin E ini menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh ya. Sumbernya ditemukan pada ikan, ayam, kuning telur, ragi, susu, daging dan kacang-kacangan. Kekurangan vitamin E ini bisa menyebabkan kemandulan bagi pria ataupun wanita ya. Anemia hemolitik, degenerasi retina, kelemahan otot, miopatia dan gangguan neurologis. Kelebihannya kalau kita mengkonsumsi vitamin E dengan dosis yang berlebih ya, menimbulkan kelemahan otot ya, gangguan reproduksi dan saluran pencernaan. Jadi ini harus dikonsumsi sesuai dengan aturan ya, sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari radikal bebas sehingga di sini mencegah kanker ya. Kemudian farmakokinetiknya ya diabsorpsi juga nih melalui saluran pencernaan. Nanti diekskresikan secara lambat melalui saluran empedu ya, sisanya melalui urin ya. Selanjutnya adalah vitamin K ya. Vitamin K ini berfungsi pada pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya pada materi-materi sebelumnya terkait mungkin pada materi uterotonika ya. Di situ ada vitamin K ya. Sumbernya ada di susu, kuning telur dan sayuran segar, minyak nabati juga ada. Kekurangan vitamin K ini ya dapat menimbulkan perdarahan di dalam tubuh dan kesulitan pembukuan darah saat terjadi luka ataupun perdarahan. Nah, farmakodinamiknya pada orang dewasa tidak ada, ya. Meningkatnya biosintesis beberapa faktor pembukuan darah. Jadi pada orang dewasa farmakodinamiknya tidak ada, tapi di sini ada beberapa literatur yang dapat meningkatkan biosintesis beberapa faktor pembekuan darah sehingga membantu meningkatkan ya penutupan luka lebih cepat. Kemudian farmakokinetiknya ya, absorpsinya di usus tergantung dari kelarutan filoquinone ya, dan menaquinone hanya berlangsung baik jika terdapat garam empedu. Pemakaian antibiotik bisa mengurangi jumlah vitamin K dalam tinja, terutama yang merupakan sintesis dari bakteri usus ya. Jadi penggunaan antibiotik ini bisa mengganggu penyerapan dari vitamin K. Ya, selanjutnya adalah vitamin larut dalam air ya. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Tadi yang dikatakan di awal ya, disimbol dengan huruf B kecuali vitamin C ya. Kita lihat satu persatu ya. Ya, yang pertama adalah vitamin C ya, atau nama lainnya asam ascorbat ya. Di sini merupakan senyawa pembentuk kolagen, kemudian antioksidan, mencegah penyakit degeneratif ya, mencegah penyakit penuaan dini ya, pembentukan sel jaringan tubuh, berperan dalam penutupan luka yang terjadi atau perdarahan dan memberikan perlindungan terhadap infeksi ya. Jadi ini hampir-hampir mirip dengan vitamin K ya. Nah, sumbernya ada pada jeruk, stroberi, anggur, brokoli, dan kentang. Kekurangan vitamin C ini menimbulkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian ya. Kelebihan vitamin C juga dapat menyebabkan ya batu ginjal, gangguan saluran pencernaan dan rusaknya sel darah merah. Kemudian untuk farmakodinamiknya pada vitamin C ini ya, pada orang yang mengalami defisiensi vitamin C menghilangkan gejala penyakit dengan cepat. Wah, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Nah, farmakokinetiknya adalah vitamin C ini mudah diabsorpsi di dalam saluran pencernaan, didistribusikan ke seluruh tubuh, ya, kemudian diekskresikan, dikeluarkan melalui urin dalam bentuk yang utuh, ya. Makanya kelihatan kuning ya kalau kita buang air kecil ya, dan bentuk garam sulfat jika melebihi ambang rangsangan ginjal 1,4 mg/sen ya. Jadi memang vitamin C ini juga harus diberikan sesuai dengan anjuran ya.
Kemudian yang kedua adalah vitamin B1 atau tiamin ya. Fungsinya menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversikan karbohidrat menjadi energi dan membantu metabolisme protein lemak ya. Kemudian sumbernya ada di gandum, nasi, jagung, daging, ya, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan. Kekurangan vitamin B1 ini ya akan mengalami kulit kering dan bersisik ya, penyakit beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung dan sistem saraf, gangguan ya. Nah, farmakokinetiknya ya pemberian parenteral ya melalui injeksi ini memang lebih cepat ya, lebih sempurna. Absorpsi per oral maksimum 8-15 mg per hari. Jadi untuk tiamin ini ya lebih baik memang dianjurkan lewat injeksi ya. Kemudian bila per oral dosis maksimumnya adalah 15 mg per hari. Nah, kemudian vitamin B2 ya atau riboflavin ya. Riboflavin ini membantu metabolisme tubuh manusia membentuk sel darah merah dan glikogen serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku ya. Sumber sayurannya ada di sayuran segar, kedelai, kuning telur, dan susu ya. Dan orang yang mengalami defisiensi B2 ini akan menurunkan daya tahan tubuh ya, kulit kering dan bersisik, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Kemudian farmakokinetiknya ya, pemberian secara oral atau parental akan diabsorpsi dengan baik merata di seluruh jaringan ya. Jadi riboflavin ini pemberian secara oral ataupun diinjeksi akan diabsorpsi dengan baik secara merata ke seluruh jaringan. Nah, kemudian B3 ya. B3 ini atau niacin adalah menghasilkan energi, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ya. Kemudian menjaga kadar gula darah dalam tubuh ya, menjaga tekanan darah tinggi. Maksudnya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian migrain dan vertigo ya. Sumber makanannya ada di makanan hewani seperti hati, ragi, ginjal, daging unggas, gandum, dan kentang manis ya. Kekurangan vitamin B3 akan menimbulkan kejang, kram otot ya, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Waduh, ini ya, untuk vitamin B3 ini juga perlu hati-hati ya, pemantauan untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya adalah vitamin B5 ya. Vitamin B5 ini terlibat dalam reaksi enzimatik dan metabolisme ya, seperti reaksi pemecahan nutrisi makanan ya, terutama lemak ya, menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak. Kemudian memproduksi asam lemak sebagai neurotransmitter dan hormon tubuh ya, dan menghasilkan hormon tubuh. Nah, jadi vitamin B5 ini ya kaitannya membantu ya memecah lemak untuk menjadi energi ya. Kemudian berkomunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak ya. Jadi kalau sistem saraf pusatnya baik ya, otaknya akan menerima respon juga dengan baik ya. Kemudian sumbernya ada di daging, susu, ginjal, hati, dan sayuran hijau dan kacang-kacangan atau kacang hijau ya. Kekurangan vitamin B5 ini kulit pecah-pecah dan bersisik ya, kram otot dan kesulitan tidur ya. Nah, itu vitamin B5. Ya, selanjutnya adalah vitamin B6 ya. Fungsinya sebagai koenzim A menghasilkan energi melalui sintesis asam lemak. Kemudian metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi. Jadi di sini vitamin B6 juga bisa membantu memproduksi antibodi ya, sehingga bila kita mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran maka antibodi bisa terbentuk. Kemudian sebagai sumbernya yaitu berada di beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Kekurangan vitamin B6 ini menimbulkan kulit pecah-pecah, kram dan otot ya, kemudian insomnia ya.
Bisa kita evaluasi lagi bagi yang sering mengalami insomnia ya. Apakah kita memang kurang nasi, kurang jagung, kurang kacang-kacangan atau kurang daging ya, kurang ikan ya. Jadi berapa yang vitamin B6 yang kita dapatkan dari yang kita konsumsi ya. Kemudian farmakodinamik ya tidak menunjukkan efek yang nyata ya pada pengkonsumsian B6 ya. Kemudian farmakokinetiknya mudah diabsorpsi melalui saluran cerna dan melalui urin ya. Itu B6. Selanjutnya adalah B9 ya. Ini kalau kita tahu ini adalah asam folat ya. Pasti sudah ingat ya yang materi kita sebelumnya ada asam folat ya. Asam folat ini berfungsi untuk mensintesis sel-sel baru ya, pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang belakang ya. Ini bisa menyembuhkan anemia. Nah, itu untuk fungsi asam folat ya. Sumbernya dalam bentuk poliglutamat, terutama dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak ya, sereal utuh, biji-bijian dan kacang-kacangan dan jeruk ya. Kekurangan vitamin B9 ini bisa mengalami gangguan fungsi otak ya, pertumbuhan tulang belakang terganggu, sariawan dan diare. Kemudian farmakodinamik, absorpsi paling baik adalah melalui pemberian peroral ya, terutama pada bagian proksimal usus halus. Jadi vitamin ini juga diabsorpsi maksimal oleh usus halus. Pada dosis kecil, absorpsinya memerlukan energi, butuh bantuan energi ya. Namun pada dosis besar dapat berlangsung secara difusi, yaitu disebarkan langsung ya seluruh tubuh. Kemudian farmakokinetiknya, asam folat yang terdapat dalam plasma darah didistribusikan merata ke seluruh jaringan dan terjadi penumpukan dalam cairan cerebrospinal ya. Kemudian ekskresinya berlangsung di ginjal dan sebagian besar dalam bentuk metabolit. Jadi farmakokinetiknya ini asam folat ini terdapat dalam plasma darah, nanti dikeluarkan dalam bentuk hasil-hasil metabolit ya, hasil metabolisme tubuh yang diekskresikan berlangsungnya di ginjal. Nah, kemudian vitamin B12 ya. Vitamin B12 ini berfungsi untuk metabolisme energi di dalam tubuh ya, memelihara kesehatan sel syaraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, pembentukan platelet darah merah. Jadi B12 ini juga berfungsi untuk membantu metabolisme energi dan membentuk sel-sel darah merah ya. Sumbernya ada di daging, telur, susu, hati dan ragi ya. Bila kekurangan vitamin B12 ya bisa menimbulkan anemia, mudah lelah, letih, lesuh, dan iritasi kulit ya. Kita tadi ingat lagi bahwa terjadi pembentukan platelet darah, keping-keping darah ya, sehingga harus dikonsumsi. Nah, selanjutnya adalah mineral ya. Mineral ini unsur esensial yang normal sebagai enzim dan salah satu pembentuk nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya. Nah, mineral ini sumbernya ada macam-macam ya. Sumber paling baik ya itu berasal dari makanan hewani kecuali magnesium ya. Magnesium itu paling baik adalah makanan nabati. Ya, kemudian metabolisme mineral ya, ada makromineral dan mikromineral ya. Makromineral itu diperlukan dalam jumlah yang sangat besar, jumlah yang besar yaitu lebih dari 100 mg per hari. Kalau mikromineral itu kurang dari 100 mg per hari. Nah, macam-macamnya ya. Kita bisa lihat ada kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, magnesium ya. Itu termasuk dalam makromineral. Nah, ini mikromineralnya ya, bisa dibaca ada banyak sekali ya.